Shalom saudara kekasih dalam Kristus, berjumpa lagi dengan saya Pendeta Aliudin. Saya hari ini ada di Kalimantan Timur, tepatnya di Balikpapan kotanya ya. Saya ada di Kalimantan Timur. Tidak kebetulan saya hadir di sini. Ya, tentunya Kalimantan dikuasai oleh banyak penduduk Kalimantan Barat, Timur, Utara, Selatan, dan seluruh Kalimantan saya sudah kunjungi. Pada umumnya diawali dengan orang-orang kita Dayak, suku-suku Dayak. Hari ini saya berjumpa dengan rekan hamba Tuhan yang sangat-sangat luar biasa ya. Saya berjumpa dengan pemimpin Laskar Dayak ya, Kopat Borneo, Bapak Abriantinus. Ya, saya berjumpa dengan beliau hari ini. Saya berbincang-bincang sedikit dengan beliau karena kebetulan saya hadir di Kalimantan Timur. Ada banyak suku-suku Dayak. Saya ketahui ada Dayak Tunjung, Dayak Ingau, Dayak Kenya, Dayak Iban, bahkan sampai ke Malaysia Timur banyak sekali orang-orang Dayak. Saya banyak kunjungi suku-suku Dayak di Malaysia Timur, mulai dari Kuching, Sarawak, Sabah, Bintulu, Sibu, pelosok pedalaman saya jangkau, saya masuk itu di Malaysia, apalagi di Indonesia, Bapak Ibu yang kekasih dalam Kristus. Ya, besok saya akan kunjungi suku Dayak di pedalaman lagi, kurang lebih 10 jam ya, atau belasan jam untuk saya kunjungi di suku Dayak. Hari ini saya berjumpa dengan Komandan Laskar Dayak ya, dengan Pak Abriantinus. Mungkin Pak Abri bisa perkenalkan dengan semua banyak orang ini. Ya, terima kasih Pak Pendeta Aliudin kehadirannya di Balikpapan. Saya pikir bukan baru pertama kali, tapi sudah kesekian kalinya datang di kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, yang telah ditetapkan oleh pemerintah menjadi ibu kota negara baru di Provinsi Kalimantan Timur. Nah, Kalimantan Timur ini memang daerah atau provinsi yang sangat heterogen. Nah, kebetulan di kota Balikpapan khususnya ini ada kurang lebih 108 paguyuban etnis kedaerahan yang ada di kota Balikpapan. Nah, kebetulan juga saya sebagai Ketua Dewan Adat Dayak Kota Balikpapan dan juga sekaligus sebagai Ketua Dewan Penasehat Forum Komunikasi Paguyuban Balikpapan ya. Jadi tujuan kita untuk tetap menjaga heterogenitas ini dan menjaga kebersamaan untuk seluruh masyarakat Kota Balikpapan. Nah, jadi kalau di Balikpapan ini ada kurang lebih 9 suku Dayak. 9 ya? Ya, kalau di Balikpapan ya. Untuk Dayak yang dari Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat juga ada, nah, apalagi yang untuk Kalimantan Timur. Ini ada selain suku Dayak juga ada juga suku asli Kalimantan. Di sini ada Tidung, ada Pasir, ada Kutai, ya. Itu juga dikategorikan sebagai penduduk asli Kalimantan. Tapi itu mayoritas Muslim, ya. Jadi itu untuk Kalimantan Timur. Jadi ada Dayak Kenya, Dayak Bahau, Dayak Lundaya, Dayak Lengilu, Dayak Tonyoy Benua atau Sempekat Tonyoy Benua, ya, dan lain-lain. Ada juga dari Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan. Dayak Meratus. Dayak Meratus. Dayak Meratus. Ya. Ya, Pak Abri, bisa kami tahu latar belakang Pak Abri sebelumnya? Ya, kebetulan Pak Abri ini ya orang Dayak yang mencintai Tuhan ya. Saya berjumpa tidak main-main, Bapak Ibu yang kekasih dalam Kristus, ini Bapak Dr. Abriantinus yang sangat luar biasa. Dan saya sudah kunjungi ke desa kampung halamannya beliau di Kalimantan Tengah. Saya ada di sana, Betang Serunai ya, rumah Betang Nan Sarunai. Betang Nan Sarunai itu objek wisata alam. Objek wisata alam di Kalimantan Tengah. Saya sudah hadir di sana. Rumah adat Dayak yang sangat luar biasa. Kebetulan di belakang saya ini juga Betang Serunai ya. Ini rumah adat ya, asli dari kayu ya. Jadi nenek moyang dahulu rumah-rumahnya kurang lebih seperti ini ya.
tapi kayu-kayu dulu sangat luar biasa. Saya mau tanya kepada Pak Abri ya, latar belakang sebelumnya Pak Abri, masa kecilnya bagaimana, dan bagaimana sehingga Pak Abri ini benar-benar mau mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, bahkan melayani Tuhan. Mungkin kami bisa dengar itu sedikit. Ya. Saya sendiri lahir di tengah hutan belantara Kalimantan, karena kebetulan dari nenek moyang dulu semua petani. Jadi petani itu ladang berpindah-pindah, jadi dari satu hutan ke hutan yang lain, tetapi masih dalam ruang lingkup wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Saya lahir 53 tahun yang lalu, benar-benar di hutan belantara, ya, karena kita punya sawah ladang itu jauh dari perkampungan. Ya, masa kecil itu memang hidup ya ini dengan hutan, ya. Jadi hidup betul-betul menyatu dengan alam. Yeah. Karena itu sampai hari ini saya betul-betul sangat mencintai alam, dan salah satu program saya Kopat Borneo itu adalah pelestarian alam dan lingkungan hidup. Nah itu. Nah, kebetulan tahun 77 saya berangkat ke Kota Palangkaraya mengikuti tante saya pada waktu itu karena untuk sekolah, ya, kelas 4 SD naik kelas 5 pindah di Kota Palangkaraya. Nah, di sanalah saya hidup, bertumbuh sekolah, tepatnya kelas 2 SMP, ya. Nah, pas naikkan kelas 3 saya mengalami pertobatan. Nah, dulu pernah ya hampir mati oleh karena minum minuman keras. Itu masih ya. SD ya? SMP. Ya, minum minuman keras itu apa? Dulu kita campur spiritus, minyak tanah dengan minuman Malaga. Nah, jadi hampir mati saya waktu itu. Ya. Tapi ya puji Tuhan, di tengah kondisi keputusasaan, ya karena memang hidup sudah terpengaruh dengan pergaulan-pergaulan yang bebas. Itu SMP sudah mulai ya? SMP ya? Iya. SMP kelas 2, naikkan kelas 3. Ya. Tapi puji Tuhan, disitulah tidak lama kemudian saya betul-betul mengalami pertobatan. Ya, saya betul-betul berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Ya, menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, itu awalnya saya masih ingat sekali tanggalnya. Tanggal 6 Maret tahun 1983. Wah, tahun 83, 6 Maret ya, Pak Abri. 6 Maret tahun 1983. Percaya dengan Tuhan. Saya percaya Yesus dan menerima Tuhan sebagai bagaimana pengalaman pertama kali sehingga mengatakan berjumpa dengan Tuhan, percaya dengan Tuhan? Nah, yang pertama, kenapa saya katakan saya berjumpa dengan Tuhan? Ya karena pada saat itu saya memang hidup bergelimangan dengan dosa. Ya, dengan ya biasalah anak-anak muda begitu kan. Nah, tapi ketika satu saat saya mengikuti sebuah kebaktian, ya kebetulan itu ada, saya masih ingat, kebetulan hamba Tuhannya waktu itu dari kota Solo. Dari kota Solo. Ya, dari kota Solo. Mereka datang. Suami istri melayani di kota Palangkaraya, dan kebetulan itu saat itu saya hadir. Nah, pada saat firman Tuhan disampaikan, pada saat itulah saya betul-betul merasa sayalah orang yang paling berdosa di dalam dunia. Nah, di situ saya ketika dengar firman Tuhan itu, ya, itu betul-betul masuk dalam hati saya. Jadi sepanjang kebaktian itu saya terus menangis. Nah, menangis itu karena apa? Saya menyesal. Saya merasa saya adalah orang yang paling berdosa di dunia ini. Nah, jadi kemudian setelah pulang dari situ, sepanjang jalan, kebetulan pulangnya jalan kaki, saya menangis hampir satu malam. Nah, ada dua hal yang membuat saya menangis. Yang pertama, saya menangis menyesali semua dosa saya. Kayaknya nggak ada orang lain yang punya dosa seperti dosa saya gitu, paling berat. Nah, itu yang membuat saya menangis. Lalu yang kedua, yang membuat saya menangis itu juga agak subuh, saya kemudian seperti mendengar sebuah semacam suara yang menggema. Saya nggak tahu itu dari mana, tapi yang jelas saya dengar suara itu. Ya, kalimatnya cuma pendek, anakku, dosamu sudah kuampuni. Nah, jadi itu saja yang saya terima, sehingga wah, mendengar yang namanya dosa diampuni itu rasanya seperti saya bersyukur, dan itu yang membuat saya menangis terharu. Nah, artinya dosa saya yang banyak itu
sudah diampuni oleh Tuhan. Nah itu ya, mendengar suara itu ya. Saya mendengar suara itu, tapi saya dengar jelas, tapi seperti dengar dengan telinga juga bukan, tapi suara itu jelas. Suara itu jelas ya. Hanya dia berkata, singkat, anakku, dosamu sudah kuampuni. Nah, gitu. Nah, situlah saya merasa, oh inilah namanya pertobatan saya kepada Tuhan. Gitu. Ya, luar biasa Pak Abri ini mendengar suara yang jelas bahwasanya anakku, dosamu sudah diampuni. Waduh, sudah kuampuni. Luar biasa itu. Itu usia Pak Abri waktu itu usia berapa tahun itu? Kelas 2 SMP. Ya, bayangkan. Naik kelas 3. Kelas 2 SMP ya. Bapak Ibu, saudara kekasih dimanapun Anda berada. Ini kelas 2 SMP. Bapak Abri sudah mendengar dengan jelas suara Tuhan. Dan dapat menyadari dirinya itu betul-betul berdosa. Bahkan lebih dari orang lain merasakan diri Pak Abri itu berdosa. Dan itu juga yang saya alami. Saya pikir saya orang baik, saya pikir saya orang ramah. Ternyata Tuhan itu menunjukkan dosa kepada saya, dosa yang lama sudah lupa, dan dosa yang sedang berjalan seperti Tuhan tunjukkan saat itu. Nah, disitulah saya mempercayai Tuhan Yesus dalam hidup saya. Dia mati di kayu salib untuk menebus dosa saya. Darahnya tercurah. Dia menjadi anak domba yang tidak bercacat, tidak melakukan kesalahan, tidak bersalah, tidak berdosa. Darahnya tercurah. Alkitab mengatakan barang siapa percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Luar biasa Pak Abri kelas 2 SMP mengalami Tuhan. Lalu ada tantangan apa yang dialami setelah percaya dengan Tuhan? Mungkin ada masalahkah, persoalankah dengan keluarga atau teman atau bagaimana? Mungkin. Oh jelas. Ya. Ya, pada saat ketika kita sudah berubah cara hidup kita, itu tentu tantangan terbesar dalam diri kita pada waktu kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan adalah ya pasti dijauhi oleh rekan-rekan kita. Dijauhi ya. Ya, karena biasanya kita tidak taat kepada Tuhan, ya kan? Ya, mereka kehilangan teman-teman begitu kan? Gitu, ya. Kehilangan teman. Tapi ya sudah, saya jalani dengan sukacita, ya, dan saya mulai menginjili juga teman-teman saya satu kelas, dan puji Tuhan, ya pada waktu itu ada kurang lebih 6-7 orang. Saya memberitakan Injil pada mereka, teman-teman. Mereka juga mengalami pertobatan, ya, dan sampai hari ini saya juga mengikuti perkembangan mereka, ya. Perkembangan mereka juga masih tetap hidup dalam Tuhan sampai hari ini. Yang dulu pernah saya layani itu waktu saya kelas 1 STM. Ya. STM, ya. Sekolah Teknik Menengah. Nah, satu hal, saya ini kan setelah saya bertobat, saya betul-betul baru merasakan Tuhan itu sebenarnya Tuhan yang kita sembah itu siapa, gitu. Baru saya ngerti ketika saya berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Ternyata Tuhan itu yang di dalam Alkitab dikatakan bahwa kita memanggil Dia ya Aba, ya Bapa. Ya. Jadi saya menemukan dari seluruh agama apapun di dalam dunia ini, ternyata tidak ada konsep ketuhanan itu seperti yang ada dalam Alkitab. Karena dia mengatakan bahwa kita menyebut Tuhan itu adalah Bapa. Nah, saya kebetulan dulu dari kelas 4 SD kan sudah tidak tinggal dengan orang tua. Jadi saya tidak bisa merasakan bagaimana kasih Bapa itu. Ya. Tapi ketika saya menerima Kristus, saya betul-betul merasakan, oh, saya punya Bapa yang kekal. Jadi kadang apa yang saya minta, saya pergumulkan, dijawab oleh Tuhan. Nah, itulah yang sangat berharga di dalam hidup saya. Ya kan? Karena saya merasakan kasih Bapa surgawi itu luar biasa. Ya, itu yang saya rasakan. Nah, ini perbedaan konsep kekristenan, ya, dengan konsep-konsep yang lain. Ya, kita berkata bahwa Tuhan itu adalah Bapa kita yang setia. Ya kan? Jadi kalau Bapa dan anak itu bagaimana komunikasinya? Saya merasakan itu setelah saya punya anak. Saya baru tahu, oh, beginilah kasih Bapa itu. Ya, kenapa? Karena saya kan punya anak laki-laki. Jadi ketika saya sudah didik dia dengan baik, saya marah sama dia. Kadang kalau dia ini kan saya pukul pantat, lalu kemudian dia nangis. Nah, lalu kemudian akhirnya dia baring di tempat tidur gitu kan, baring di tempat tidur. Nah,
begitu dia sudah baring, dia sudah ketiduran, saya kemudian perhatikan anak saya. Tiba-tiba saya rasa ada perasaan yang menyesal di dalam hati saya. Kenapa saya begitu keras terhadap anak saya gitu. Nah, akhirnya saya peluk-peluk, saya elus kepalanya, saya juga bicara. Nah, maaf Papa sudah keras, walaupun dia tidur gitu kan. Nah, setelah anak ini bangun, seperti tidak terjadi apa-apa. Dia juga akhirnya juga nggak ada rasa dendam, nggak ada rasa sakit hati juga kepada saya. Kenapa? Karena dia adalah anak saya dan dia tahu bahwa saya adalah bapaknya. Nah, inilah hubungan yang saya temukan di dalam kekristenan itu. Antara manusia dengan Tuhan ini bukan sesuatu yang jauh. Ketika kita bersalah, ya ada hukuman Tuhan, ada cemeti, tapi kasih Tuhan ini tidak bisa, tidak bisa memutuskan kesalahan apapun yang dilakukan oleh anak ini. Nah, inilah konsep antara Bapa dan anak ini. Jadi saya akhirnya merasa, karena saya betul-betul orang yang berdosa, sudah berdosa terhadap Bapa, tapi Bapa ambil saya. Bapa peluk saya, dia mengasihi saya dan dia ampuni segala dosa dan kesalahan saya. Nah, itulah konsep yang saya temukan. Iya, bagus, luar biasa Bapak Ibu yang kekasih. Pak Abri ini dari kecil dilahirkan di hutan, coba di hutan, tengah hutan, dan datang ke kota, datang ke bibi atau paman. Ya, tante. Tantenya jadi merasa butuh kasih Bapak. Ternyata Pak Abri mengalami sendiri pribadi Bapak lewat Tuhan itu ya, sehingga Pak Abri memberikan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Dan Pak Abri begini ya, Pak Abri kan di organisasi saya sering dengar komandan ya, komandan Kopat Borneo, Panglima lagi, luar biasa, Panglima Kopat Borneo ya. Kita dengarnya itu kan suatu yang cukup keras gitu ya. Dan Pak Abri kalau kita lihat orangnya teduh ya, tenang, teduh, menjadi pimpinan komandan ya, menjadi pimpinan di Kopat Borneo itu, menjadi panglimanya, luar biasa. Dan Pak Abri ini nggak main-main Bapak Ibu yang kasih, gelarnya doktor loh, luar biasa. Dan Pak Abri ini cukup teduh, tetap tenang dan melayani, punya hati untuk Tuhan. Bagaimana ceritanya Pak Abri kok bisa menjadi panglima Laskar Dayak ini? Ya, memang itu sebenarnya sebuah panggilan juga, ya. Kenapa? Karena saya adalah suatu pribadi yang paling tidak suka dengan ketidakadilan. Amin. Ya. Saya merasakan saya tidak pernah meminta. Saya ini terlahir sebagai orang Dayak, saya tidak pernah meminta. Ya kan? Saya pikir kita semua sama. Amin. Tidak pernah. Waktu kita di kandungan kita bilang, saya mau lahir jadi orang Aceh misalnya, kan enggak Pak. Saya mau lahir jadi orang Dayak, kan enggak ada tuh. Ya kan? Nah, kalau boleh saya memilih, kalau boleh saya nggak mau lahir sebagai orang Dayak. Kalau boleh kan, karena lahirnya mesti di tengah hutan saya. Ya, saya kalau boleh saya minta lahir sebagai orang bule kan. Nah, jadi tapi kemudian saya menyadari bahwa ini adalah sebuah kodrat dari Tuhan. Jadi kalau saya terlahir di bumi Kalimantan ini sebagai orang Dayak, ya memang kami juga turunan kami memang turunan dari namanya dulu ada Kerajaan Nansarunai. Itu satu-satunya kerajaan Dayak Ma'anyan. Kerajaan Nansarunai. Kerajaan Nansarunai. Nah, itu ada sejarahnya. Ya, ada sejarahnya turun temurun, dan memang saya dari bapak dari ibu itu dua-dua juga semua keturunan juga dari sana. Ya, bisa dicek lah, bisa di ini kepada tokoh-tokoh semua, karena semua ada jalurnya gitu. Ya, tapi itu adalah masa lalu. Nah, artinya saya terlahir sebagai orang Dayak di bumi Borneo, di bumi Kalimantan ini, saya punya tanggung jawab. Tanggung jawab untuk apa? Untuk bagaimana menjaga bumi Borneo ini supaya juga tidak mengalami kekacauan, chaos dan lain sebagainya. Dan itu adalah panggilan hati saya. Nah, karena itu saya kumpulkan semua ya warga-warga Dayak yang punya potensi, dan kami punya visi misi yang jelas. Jadi tujuannya bukan untuk tujuan gagah-gagahan, bukan untuk perang, bukan untuk apa, tapi kita ingin membangun manusia Dayak itu
supaya memiliki masa depan yang baik ke depan. Tujuannya untuk bisa menjadi pemimpin juga gitu. Amin. Itu tujuannya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu yang kekasih. Lihat Bapak Abriantinus, Dr. Abriantinus ini menjadi panglima. Coba panglima kepala untuk suku Dayak. Luar biasa ini. Kopat Borneo. Kopat Borneo. Komando Pengawal Pusaka Adat Dayak Borneo. Luar biasa. Ini saya berjumpa dengan Pak Abriantinus. Tidak kebetulan saya berjumpa hari ini di Kalimantan Timur. Cuaca hari ini mendung, ya, rintik-rintik gerimis. Ya, saya menyapa Bapak Ibu yang kekasih dimanapun Anda berada. Inilah perjumpaan saya dengan Panglima Kopat Borneo, Bapak Dr. Abriantinus, ya. Mungkin ada Pak Abri statement terakhir untuk dijelaskan kepada semua banyak orang, ya. Ya, semua yang menyaksikan channel ini dari Pak Pendeta Aliudin ini, saya melihat beliau ini punya hati yang luar biasa di dalam pelayanan, ya, dalam pelayanan penginjilan untuk mencari jiwa-jiwa yang terhilang. Ya, itu luar biasa karena beliau juga dari latar belakang kehidupan yang tidak kenal Tuhan, tapi kemudian saat ini dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan Injil keselamatan, ya, dimanapun beliau berada. Saya lihat beliau bukan karena punya uang, jadi dimanapun mau naik pesawat, naik kapal, naik motor, jalan kaki, beliau ya ke semua pelosok. Jadi saya sebagai yang dikatakan sebagai salah satu tokoh Dayak baik yang ada di Balikpapan maupun Kalimantan Timur, juga Kalimantan, saya justru sangat berterima kasih kepada beliau. Ya, ada banyak orang-orang Dayak juga yang sudah diselamatkan, ya, sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mari kita dukung juga pelayanan beliau untuk menyampaikan berita keselamatan, kabar baik, kabar keselamatan itu. Bagi saya, keselamatan itu adalah sesuatu yang paling berharga di dalam hidup. Karena di dalam Alkitab, firman Tuhan Yesus mengatakan apa? Apa gunanya engkau memperoleh seluruh isi dunia ini, tapi jiwamu binasa. Jadi keselamatan satu jiwa itu lebih berharga daripada isi dunia ini. Demikian, terima kasih. Ya, amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Kristus. Dimanapun Anda berada, mari kita kobarkan, kita beritakan, kita kumandangkan kabar baik. Baik situasi sulit, situasi tidak nyaman, situasi tidak enak, terlebih-lebih situasi yang baik dalam hidup kita. Sekali lagi, kabar baik, kabar sukacita harus dibagikan, dikumandangkan dimanapun, kapanpun, situasi apapun. Mari, berita firman Tuhan harus dikumandangkan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.